Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang lexical analyzer atau scanner. Perkenalkan anggota dari kami, pertama saya sendiri, Rehan Faizur Rahman, yang kedua Muhammad Riyaudin, yang ketiga Ahmad Aksin. Langsung saja masuk ke materinya. Sebelumnya kita harus mengetahui lexical analyzer itu apa. Analisis leksikal atau scanner bertugas mengidentifikasi semua besaran pembangun bahasa leksikal yang ada pada kode sumber atau disebut source code. Scanner menerima masukan kode berupa serangkaian karakter kemudian memilah-milahnya ke dalam satuan leksikal, yaitu token. Token-token ini akan menjadi masukan bagi analisis selanjutnya, yaitu analisis sintaksis. Tugas dari scanner secara rinci. Dari tugas scanner umum seperti telah disebutkan di atas, maka tugas scanner rinci adalah yang pertama, membaca serangkaian karakter dari kode sumber. Yang kedua, mengenalinya ke dalam satuan leksikal. Yang ketiga, mengubahnya menjadi token dan menentukan jenis tokennya. Yang keempat, mengirimkan token ke proses analisis selanjutnya, yaitu analisis sintaksis. Yang kelima, mengabaikan karakter white space, spasi enter, ganti baris, penanda akhir file, dan komentar remark apabila ada di dalam kode sumber. 6. Menangani kesalahan. Dan 7. Menangani kode sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, lexical analysis atau scanner, atau berhubungan dengan bahasa mengidentifikasi semua besaran yang membuat suatu bahasa. Selanjutnya, mentransformasi ke dalam token-token. Selanjutnya, menentukan jenis dari token-token itu, menangani kesalahan, terus menangani tabel simbol. Scanner didesain untuk mengenali keyword operator identifier, token separate character of the source language into group that logically belong together. Misalnya konstanta, nama variabel, ataupun operator dan delimiter atau sering disebut menjadi besaran leksikal. Lexical analysis atau besaran leksikal, yaitu identifier dapat berupa keyword atau nama kunci seperti if, else, begin, end pada Pascal. Terus but atau integer ya sama dalam Pascal. Terus in, float dalam bahasa C. Konstanta ya, besaran yang berupa bilangan bulat dalam bentuk integer, bilangan pecah, float atau real, boolean, true atau false, karakter, string, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada operator aritmetik, yaitu bisa plus, minus, bintang, atau bintang itu bisa diartikan sebagai kali, dan bagi itu garis miring. Atau dengan operator logika, yaitu kurang dari, sama dengan, atau lebih besar dari. Delimiter berguna sebagai pemisah atau pembatas, seperti kurung buka, kurung tutup, titik, koma, titik 2, titik koma, dan white space. White space atau pemisah yang dapat diabaikan oleh program seperti enter, spasi, ganti baris, akhir file. Nah, white space itu termasuk delimiter yang tadi kita jelaskan. Next. Nah, ini adalah contoh dari lexical analysis. Nah, contohnya adalah Fahrenheit sama dengan 32 tambah Celsius. Ini menghitung Celsius ke Fahrenheit. Nah, bisa dilihat rumusnya. Nah,
dari statement di atas bisa diterjemahkan ke dalam token-token seperti di bawah ini, di mana identifier adalah varhead, terus operatornya adalah titik 2 sama dengan, dan angka 32 adalah integernya. Operator penjumlahan ada plus, identifier yang kedua ada Celsius, operator perkalian adalah perkalian, dan real atau floatnya adalah 1,8. Next. Nah, contoh yang kedua bisa akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang kedua, contoh yang kedua yaitu setiap bentuk dari token akan direpresentasi sebagai angka dalam bentuk internal dan angkanya adalah unik. Semisal nilai 1 untuk variabel, 2 untuk konstanta, 3 untuk label, dan 4 untuk operator dan sebagainya. Contoh instruksi adalah kondisi if A lebih besar B dan C sama dengan D titik koma. Maka scanner akan mentransformasikan ke dalam token-token sebagai berikut. Yaitu kondisi menjadi 3, kondisi variabel 3 untuk variabel kondisi, kemudian titik 2 26 if 20 A1 lebih besar dari 15 B1 dan 21 C1 D1 titik koma 27. Token-token ini sebagai inputan untuk syntax analyzer. Token-token ini bisa berbentuk pasangan item, di mana item pertama menunjukkan alamat atau lokasi dari token pada tabel simbol. Item kedua adalah representasi internal dari token. Semua token direpresentasikan dengan informasi yang panjangnya tetap atau konstan, suatu alamat, address atau pointer, dan sebuah integer bilangan bulan. Contoh lain adalah ini, dimana ada titik, ada token titik koma sampai itu plus atau negatif, epsilon atau angka plus, itu bisa dilihat untuk aturan translasinya, di mana aturan translasi akan lebih jelasnya pada slide selanjutnya, yaitu ini adalah contoh DFA, determinate, untuk beberapa IR, dimana itu bentuknya bisa kita lihat ada spasi tadi dikosongkan atau tidak dibaca program. Ini ada untuk variabel angka, untuk variabel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Dimana untuk translasinya bisa kita lihat stata 0 sampai 7 pada posisi sebelah kiri. Kemudian untuk karakter itu ada spasi, titik 2 sama dengan plus negatif angka, kemudian angka. Bisa kita lihat bahwa spasi itu ada menduduki di variabel 0. Bisa dilihat spasi 0, ada angka 0. Kemudian di titik, pada karakter titik, pada angka 0, setelah angka 0 masuk ke titik, ada angka 1 dan dikasih 1. Kemudian dari 0 ke angka 2 ada titik 2. Kemudian setelah dari angka 2 ke angka 3, berarti kita lihat statanya di 2. Kemudian ketiga berarti di karakter sama dengan dikasih 3. Di antara 2 dan karakter sama dengan 3, karakter 3 ada sama dengan. Kemudian berlanjut, yaitu untuk dari 0 ke angka 4 ada karakter plus, yaitu dikasih 4. Kemudian dari 0 ke 4 ada negatif, yaitu dikasih 4 juga sesuai dengan variabelnya. Kemudian dari angka 4 itu ada ke 5, yaitu berupa angka, variabel angka, dimana 5 itu menunjukkan variabel angka, lalu pada 4 dikasih 5. Kemudian 5 ke 6 angka 6, 7. Nah di sini di angka itu terdapat pada variabel 4, 5, 6, 7, lalu tuliskan pada angka 4, 5, 6, 7, 5, 4, 7. Sekian presentasi dari kelompok kami, monggo saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.